Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Nurtahi 13. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa tanggapan dari teman-teman semua pada video saya sebelumnya yang membahas update ke XOS 15. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang sudah saling menanggapi ya di kolom komentar kemarin. Banyak sekali yang saling sharing dan saling ngasih tahu adanya kendala ataupun plus minus pada XOS 15 di Infinix Note 40 setelah diupdate ke versi yang terbaru. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas ya beberapa keluhan-keluhan dari teman-teman semua pada komentar atau tanggapan di video saya sebelumnya tentang update XOS 15 pada Infinix Note 40 ini. Jadi sudah saya rangkum dan sudah saya filter untuk keluhan-keluhan teman-teman semua yang akan saya bahas pada satu video ini. Jadi kemarin di kolom komentar banyak sekali ada teman-teman yang merasa update XOS 15 ini memang sangat bagus dan sangat smooth, sangat menyenangkan. Tapi ada beberapa lagi yang mengalami keluhan-keluhan khusus tentunya setelah update XOS 15 ini. Jadi nanti akan saya buktikan secara langsung apakah memang itu bug dari XOS 15 atau memang penurunan ya dari setelah update ke XOS 15 seperti itu. Jadi teman-teman, setelah kalian update ke XOS 15 dari XOS 14 ke XOS 15, perlu kalian ketahui bahwa Infinix memberikan update lagi secara dua kali ya, dua kali update lagi ya teman-teman. Jadi update yang pertama itu update bug ya, jadi pengoptimalisasian sistem setelah update. Jadi itu sekitar 90 MB atau berapa nanti saya tampilkan di layar video ini, di layar HP kalian. Jadi yang ketiga kali ini adalah ada update lagi yang size-nya lumayan besar. Jadi size-nya 421 MB. Jadi di sini dia itu fix performance lagi ya teman-teman. Di sini ada change functionnya itu mengupdate ya security patch ke 5 Mei 2025. Oke, dan remindingnya ada beberapa yang diperbarui di sini yaitu optimized system stability and performance while fixing other issues. Jadi update yang ketiga ini merupakan update yang mengoptimalisasikan beberapa keluhan-keluhan mungkin ya sebelumnya pada update sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi pastikan dulu kalian update 3 kali setelah kalian update XOS 15 ini. Jadi update pertama, update ke XOS 15, lalu optimized performance, lalu yang terakhir ini optimized performance lagi. Jadi 3 kali ya teman-teman update-nya. Jadi setelah kalian update 3 kali, mari kita bahas bersama-sama keluhan-keluhan yang kalian alami pada update XOS sebelumnya. Oke, di sini saya akan update dulu dan saya akan kembali setelah HP ini diupdate ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan HP-nya setelah update ya teman-teman. Jadi ini di sini sudah ada tulisan bahwa sistem is up to date ya. Jadi untuk security patch update 5 Mei 2025. Jadi seperti itu teman-teman. Mari saja kita langsung bahas keluhan yang pertama yaitu fast charging tidak berfungsi. Oke teman-teman, jadi setelah update kemarin banyak yang mengeluhkan bahwa fast chargingnya tidak berfungsi. Mari kita coba ya. Ini adalah, sini saya pakai charger ori dari Infinix-nya ya, 45 watt. Saya colok dengan kabel yang ini. Oke, kita langsung coba saja. Kita charge HP-nya ya. Apakah dia berfungsi untuk fast charging-nya? Yap, all around fast charge. Ini berfungsi ya teman-teman. Jadi
Kalaupun kalian mengalami itu pasti sudah bug ya. Jadi kalau kalian pakai charger ori ataupun charger yang mendukung 45 watt itu pasti udah tampil ya fast chargingnya. Dan di XOS 15 ini fast chargingnya itu bisa diatur ya. Ada yang low temperature, jadi ini lebih slow dia untuk menjaga suhu HP-nya. Jadi ada yang smart, ini smart dia tuh menyesuaikan, dan ada yang hyper. Nah hyper ini dia ngecasnya super cepat ya teman-teman. Jadi kemarin saya coba itu nggak ada 1 jam, pokoknya itu sudah penuh ya dari baterai 6% seperti itu. Oke, jadi untuk problem yang pertama fast charging tidak berfungsi ini tidak benar ya teman. Jadi di saya ini masih berfungsi teman-teman. Jadi pastikan charger kalian itu dalam kondisi yang bagus, kabelnya dan chargernya mendukung ya, mendukung pengecasannya Infinix. Jadi di sini itu sudah ada ya, walaupun kalian pakai charger non orinya pun dia itu pokoknya supportnya yang ini ya. Jadi kalian beli charger yang sesuai ini. 11 volt 4,1 ampere atau 5 sampai 10 volt 4,5 ampere. Jadi di situ ya keterangannya. Dia akan muncul untuk fast chargingnya. Oke, yang kedua itu baterai boros. Jadi kalau yang ini nggak bisa dibuktikan secara langsung ya, jadi saya akan pakai statistik saja. Jadi kemarin, bukan kemarin ya, baru saja saya tes untuk bermain Mobile Legends ya teman-teman, dalam 41 menit di sini ya. Ini saya sudah screenshot teman-teman. Jadi dari baterai 100% ke 88% itu saya main Mobile Legends itu 41 menit ya teman-teman. Jadi dalam 41 menit itu berkurangnya sekitar 14% ya. 12%, sorry, ini 88 ya baterainya. Di sini 88, saya mainnya dari 100% ke 88%. Saya makan screen on time di Mobile Legends itu sorry teman-teman, rumah di samping jalan ya, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara background kendaraan. Oke, kita lanjut. Di sini untuk screen on time-nya itu bisa 41 menit. Jadi kita anggap saja per satu match, ini 2 match ya teman-teman, per satu match itu 5-6% ya teman-teman. Kalau menurut saya dengan baterai segini dan usia pakainya yang sudah lumayan, ini HP-nya saya pakai belum ada 1 tahun sih, hampir 1 tahun ya, 8 bulanan lah mungkin. Masih sangat oke ya untuk baterainya, ini tidak terlalu boros. Memang menurut saya masih standar ini. Jadi untuk baterai boros ini tidak terbukti lagi ya. Jadi memang menurut saya pribadi, update di XOS 15 ini dia itu lebih irit ya, untuk baterainya lebih optimal menurut saya pribadi. Jadi untuk baterai boros ini memang penggunaan saja ya teman-teman. Jadi tidak seboros yang memang kalian rasakan. Memang itu seperti itu. Memang mungkin baterai kalian sudah umur, waktunya ganti, atau memang itu bug ya dari XOS 15 nya sendiri. Jadi kalian bisa tes saja untuk kesehatan baterai HP kalian itu pakai aplikasi pihak ketiga. Biasanya saya pakai SU Battery. Itu kalian bisa cek di situ untuk lihat real time capacity-nya ya. Nah, pakai aplikasi ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa tes sendiri pakai aplikasi SU Battery ini. Oke. Next kita lanjut ke layar menjadi tidak responsif. Nah, oke teman-teman, ini menurut saya kekurangan atau problem yang sangat tidak mengenakan ya menurut saya. Memang ini sebelum kita tes, saya akan sharing pribadi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sebelum update XOS 15 dan setelah update XOS 15 itu memang saya merasakan kalau layar Infinix Note 40 saya ini agak kurang responsif di bagian pojok-pojok ya teman-teman. Jadi sebelum update pun saya sudah merasa sebenarnya. Cuman nanti kita akan tes ya. Kita tes pakai
sentuhan biasa dulu, kita gini-giniin, oke lah, masih oke ya, ini masih bisa disentuh semua untuk pojok-pojoknya. Dan kita akan tes pakai aplikasi pihak ketiga ya teman-teman. Jadi di sini akan saya coba untuk multi touch atau touch di pojok-pojok HP ini, bagaimana reaksi layarnya. Mari kita coba. Kalian perhatikan ya teman-teman, di sini mungkin akan saya slow mo ya nantinya. Kelihatan ya teman-teman, kelihatan enggak ya? Jadi dari 3 titik yang saya sentuh ini ya teman-teman, dia itu ada delay yang di bagian pojok. Kalian bisa lihat ya ini ya. Oke. Nah, ini saya barengan ya teman-teman. Jadi 3 jari saya ini saya sentuhkan langsung. Untuk tengah sih nggak ada masalah ya. Kalau tengah memang responsif ya. Coba kalau samping ya teman-teman. Nah, dia itu kadang nggak kesentuh loh. Kita coba yang sebelah sini. Nah, kelihatan teman-teman, di sini sangat kelihatan memang bagian pojok layarnya itu kurang responsif ya. Terutama kalau menurut saya ini di bagian bawah ya teman-teman. Ini kadang nggak sentuh teman-teman. Dan ini memang memang harus ditekan beneran ya teman. Jadi memang layarnya ini kurang responsif ya yang di pojok itu. Oke, untuk kali ini layar tidak responsif memang terbukti ya. Jadi mungkin update ini juga mempengaruhi juga ya, untuk layar tidak responsif ini memang sangat kelihatan dan saat kita pakai pun terasa ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi memang ini tuh karakteristik layar dari Infinix-nya ya teman-teman. Jadi memang dari sananya dia itu kualitas layarnya memang seperti ini kalau menurut saya. Tapi bisa jadi juga karena update hal ini juga bisa berpengaruh seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke volume menjadi kecil. Oke, ini ada yang bilang kalau setelah update ke XOS 15 volume HP-nya menjadi lebih kecil ya teman-teman. Kita langsung tes saja. Oke teman-teman, mari kita coba untuk soundnya apakah memang dia lebih kecil atau tidak. Oke, masih iklan ya teman-teman, sebentar ya. Bagi kalian yang sebelumnya pernah merasakan speaker di XOS 14 dan nyoba di XOS 15 ini, coba kalian rasakan sendiri ya. Ini saya juga menilai teman-teman. Ini untuk loudspeaker atas. Oke, saya sudah punya penilaiannya. Jadi menurut saya teman-teman, karena saya sebelumnya juga sering ngefullin untuk volumenya ya. Jadi untuk update kali ini untuk volume yang menjadi kecil, menurut saya memang kerasa sedikit berkurang memang volumenya. Di sebelumnya itu memang suaranya itu lantang sekali teman-teman. Jadi boom seperti itu. Tapi setelah update ini kayak sedikit di nerf, memang ada sedikit lebih kecil ya menurut saya pribadi. Penilaian saya tadi ada sedikit pengurangan di volumenya ya, tapi enggak yang kecil banget, enggak sih. Memang dia masih lantang, cuman memang agak
sedikit berkurang memang untuk volume fullnya dari XOS 14 sebelumnya. Oke, begitu ya teman-teman. Kita next ke keluhan yang lainnya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya keluhan yang paling banyak dialami teman-teman itu ada di gamingnya ya teman-teman. Jadi banyak yang bilang kalau gaming di XOS 15 itu sekarang sering frame drop terus nge-lag patah-patah ya. Jadi memang ini banyak sekali yang komen seperti itu. Mari kita buktikan langsung ya teman-teman. Saya akan langsung masuk ke pengetesan gamingnya. Di sini saya pakai Mobile Legends ya teman-teman. Gamenya saya pakai Mobile Legends. Oke teman-teman, kali ini saya sudah login ke gamenya dan ini sudah saya pentokkan ya untuk settingannya ke maksimum FPS-nya itu di 60 FPS ya teman-teman. Jadi kalian harus aktifkan terlebih dahulu bahwa ini ada setting di developer option. Jadi di developer option kalian cari di sini ada settingannya disable default frame rate for game. Jadi untuk basicnya di Infinix XOS nya Infinix ini dia itu di limit ya untuk refresh rate nya itu di limit ya di bawah 60 Hz. Jadi kalian disable aja ini, jadi supaya kalian dapat performa refresh rate yang lebih mulus, lebih lanjai. Jadi kita akan coba langsung untuk gaming. Di sini saya akan coba dan ini saya memory clean up dulu ya untuk game mode-nya. Ini untuk FPS-nya di 60 karena kita belum masuk ke game. Dan kita ke performance ya teman-teman. Kita full max kan. Kita akan coba di mode klasik saja. Oke teman-teman, di sini saya akan coba perlihatkan kepada kalian semua untuk gamingnya, untuk FPS-nya. Sayangnya FPS di Infinix ini nggak bisa ditampilkan real time ya. Jadi kita harus rasain sendiri ya teman-teman, karena saya nggak pakai aplikasi untuk benchmarking lebih lanjut. Memang kita akan coba untuk tes gamingnya saja di sini. Ini setelah saya update dan setelah saya aktifkan disable limit untuk refresh rate-nya. Sini akan saya coba gaming ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di mana dia akan berjalan seperti apa untuk performa gaming dari Infinix Note 40 saya ini dengan update yang terbaru di XOS 15 updatean ketiga ya teman-teman. Anjir, saya salah line. Untuk FPS-nya di sini kalau standarnya di 80-an ya teman-teman di mode performa. Jadi jangan lupa kalau kalian gaming itu maksimalkan ya untuk modenya ke performance. Jadi biar dia itu maksimal kerja prosesornya. Di memory clean up lalu diklik yang mode performance seperti itu teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ada sedikit frame drop, memang ada frame drop ketika nyekil dan walaupun memang nggak war pun kelihatan, bener-bener kelihatan dia frame dropnya itu terasa teman-teman ya, kayak tiba-tiba derdedet gitu loh. Dan itu wah ini seperti ini. Nah seperti ini saya alami teman-teman. Jadi nggak kalian saja, memang untuk kasus frame drop ini memang terjadi, dia memang real adanya di XOS 15 ini. Itu frame dropnya baru saja teman-teman, kelihatan banget. Oke teman-teman, jadi setelah kita tes gaming tadi memang benar ya adanya FPS drop pada Infinix Note 40 saya setelah update ke XOS 15 ini. Jadi ada kesimpulan yang bisa ditarik pada video kali ini, yaitu ada beberapa keluhan dari kalian semua
yang kemarin sudah disampaikan di kolom komentar video saya sebelumnya, yaitu adanya FPS drop, lalu adanya layar yang tidak responsif di pojok-pojok, dan adanya penurunan volume ya di XOS 15 ini. Jadi menurut saya dua kekurangan yang paling berpengaruh bagi kalian, bagi saya sendiri juga, itu adalah adanya FPS drop dan adanya layar yang tidak responsif ya di pojok-pojok. Jadi kalau memang kalian orangnya gaming banget, dua penurunan ini memang sangat-sangat mengganggu ya teman-teman. Jadi sudah FPS-nya drop, layarnya nggak responsif, jadi nggak bisa kenceng teman-teman. Jadi gamingnya memang sangat terganggu ya untuk update di XOS 15 ini. Jadi bagi kalian yang memang gaming banget, mungkin kalau mau update ditunda dulu atau enroll ke XOS 14 lagi. Jadi seperti itu. Itu saja teman-teman video ulasan pembahasan kali ini. Jadi terima kasih bagi kalian semua yang sudah menanggapi video saya di sebelumnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya.